Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Pada hari Minggu kita sudah mendengar khotbah tentang pembapaan sejati. Bagaimana kita memiliki hati Bapa dan sekaligus hati anak. Nah, Saudara, kita sudah diingatkan beberapa minggu sebelumnya bahwa Allah begitu concern dengan ketiadaan Bapa sehingga Saudara, Dia mengadili para pemimpin yang tidak concern terhadap ketiadaan Bapa. Kenapa Saudara? Karena ketiadaan Bapa adalah sumber persoalan yang ada di dunia ini. Nah Saudara, hari ini kita diingatkan di khotbah hari Minggu bahwa saudaraku ada dua gereja yang dibapai oleh Bapa yang sama saudaraku, yaitu Paulus Rasul yang diutus Tuhan untuk merintis kedua jemaat ini. Namun saudara, apabila kita bandingkan kedua gereja ini, sangat berbeda sekali hasilnya. Nah saudara, kedua gereja itu adalah gereja di Korintus dan gereja di Tesalonika. Nah saudara, kalau kita perhatikan gereja di Korintus, mereka saudara dirintis oleh Paulus sendiri sebagai bapak rohaninya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka menolak kebapaan ya dari Paulus. Akhirnya lama-kelamaan saudara, mereka lebih senang kepada saudara berfokus kepada pendidik-pendidik yang mendidik mereka saudara. Tetapi mereka lupa dan mengabaikan bapak rohani mereka, yaitu Paulus. Nah, berbeda dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka begitu saudaraku haus, diayomi oleh bapak rohani mereka, yaitu Paulus. Dan akibatnya saudara, mereka menjadi gereja yang luar biasa. Kalau saudara baca di dalam 1 Tesalonika, ya, pasal yang pertama, bagaimana gereja ini saudara adalah gereja teladan, baik di Akhaya maupun saudara di Makedonia, ya, dan mereka saudara dikenal di segala tempat. Mereka menjadi penurut Allah yang luar biasa, ya saudara. Mereka adalah gereja yang saudara punya pekerjaan iman, ya, punya saudaraku tindakan kasih, ya, dan mereka saudara punya pengharapan akan Kristus, pengharapan akan kedatangan Tuhan. Mereka gereja yang meninggalkan berhala-berhala, sementara Korintus saudara, ya, mereka tidak meninggalkan sebagian dari berhala-berhala dalam hidup mereka. Nah saudara, kenapa kedua gereja ini dibapai oleh Bapa yang sama tapi menghasilkan hasil yang sangat berbeda? Nah saudara, di dalam khotbah hari Minggu kita sudah dengar, ya, ada kenapa berbeda saudara? Karena ya di dalam Korintus saudara, ya, mereka mempunyai bapak yang baik, tapi mereka enggak punya hati anak yang baik. Nah, di gereja saudaraku Tesalonika, mereka mempunyai bapak yang baik, tapi mereka juga mempunyai hati yang baik, hati anak yang baik. Nah, karena itu saudara, saya ingin mengulang kembali saudara, ya, penting sekali ya kita semua kalau mau menjadi jemaat yang baik, jemaat teladan seperti di Tesalonika saudara, kita harus punya peranan bapak dan sekaligus peranan anak. Ya, kalau dua-dua peranan ini saudara, ya, bekerja sama, maka saudara kita akan bertumbuh luar biasa. Kita akan menjadi gereja teladan yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, ya, mari kita lihat saudara, apa peranan bapak dan peranan anak yang perlu ada di dalam jemaat, ya, di dalam keluarga juga. Yang pertama saudara, ya, kita harus, seorang bapak harus memiliki anak dan mengayomi anaknya. Ya, jadi kalau bapak berperan, ya, mengayomi anaknya, dan anak
memiliki bapa dan bersedia diayomi oleh bapa, maka terjadilah hubungan bapa anak yang baik. Nah, ini akan menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Inilah yang terjadi pada gereja Tesalonika, ya, di mana Paulus, ya, bersama dengan saudara, ya, tim kerasulannya membapai jemaat di Tesalonika, dan mereka, saudaraku, sangat haus menerima pembapaan itu dari tim kerasulan ini, sehingga terjadilah hubungan bapa dan anak yang baik. Nah, saudara, apakah kita demikian, saudara? Mungkin kita, saudara, ya, punya bapa yang baik, tapi saudara kita nggak punya hati anak yang baik. Nah, mari kita cek hidup kita, saudara. Apakah kita haus dibapai oleh saudaraku bapak rohani kita, ya, atau bapak biologis kita? Saudara, kalau kita haus dibapai, ya, dan bapaknya aktif membapai, saudara, pasti terjadi hubungan bapak anak yang baik dan terjadilah pertumbuhan rohani yang luar biasa. Nah, karena itu saya mau berbicara kepada bapak-bapak rohani maupun bapak-bapak biologis. Mari kita aktif menjadi bapak yang baik, ya. Nah, bapak yang baik itu, saudara, bapak yang mengcover anaknya, ya. Kalau kita baca di dalam, saudara, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, di sini berbicara kalau kita adalah orang yang dipimpin, ya, kita mesti tunduk dan taat kepada orang yang memimpin. Nah, konteks orang yang memimpin di sini adalah bapak-bapak rohani, saudara. Ya, karena kalau orang Yahudi melihat, ya, pemimpin itu sebagai bapak-bapak rohani. Nah, saudara, kita mesti, saudara, tunduk dan taat kepada bapak-bapak rohani. Ya, nah, bapak rohani harus mengayomi anak-anaknya. Karena tugas bapak rohani adalah, saudara, memberi covering rohani. Nah, covering rohani ini penting, saudara. Ya, covering rohani itu seperti payung yang menjaga anak-anaknya supaya jangan terkena hujan. Ini ilustrasi saja, ya. Nah, kalau kita tetap ada di dalam covering rohani, kita tidak terkena hujan. Tapi kalau kita keluar dari covering rohani, apa yang terjadi, saudaraku? Maka hujan akan menyerang anak ini. Demikianlah, saudara, ya, bapak rohani harus aktif mengcover anak-anaknya dalam doa. Mari kita doakan, saudara, ya, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Ya, kita harus jadi pemimpin yang berhati bapak, yang mengcover anak-anaknya dalam doa. Nah, di sisi lain, anak-anak harus tunduk kepada covering dari bapak rohaninya, saudara. Ya, dan keduanya mesti melakukannya dengan gembira, bukan, saudaraku, ya, dengan keluh kesah. Karena kalau tidak dengan gembira dan dengan apa kita lakukan dengan apa, saudaraku, dengan terpaksa, dengan keluh kesah, maka tidak ada keuntungannya. Nah, saudara, jadi seorang bapak tidak boleh dengan paksa mengontrol anaknya, saudara. Ya, kamu harus tunduk kepada saya, kalau tidak kualat kamu. Nah, bukan begitu, saudara. Ya, jadi dia harus melakukannya karena Tuhan. Karena Tuhan percayakan dia otoritas covering ini. Nah, sedangkan yang tunduk juga, ya, tidak boleh, saudara, ya, kita dengan hati yang tidak rela. Nah, kalau dengan hati yang tidak rela, tidak membawa keuntungan apa-apa. Nah, saudara, ini prinsip covering yang perlu kita praktekkan di dalam kepemimpinan, baik, saudaraku, secara rohani
maupun di rumah. Nah, saudara, kemudian saudara, yang kedua, ya, apa peranan bapak dan apa peranan dari anak? Nah, saudara, seorang bapak harus menjadi teladan bagi anaknya, ya, dan kemudian anak harus bersedia meneladani bapak. Nah, saudara, Paulus berkata, turutilah. Apa katanya? Ya, aku memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ya, di dalam 1 Korintus 4 ayat 17 tadi. Nah, ayat 16 dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ya. Jadi saudara, anak mesti menuruti teladan bapaknya. Nah, ini penting saudara. Ya. Ada banyak anak saudara tidak mau meneladani bapaknya. Nah, ada banyak bapak tidak jadi teladan. Jadi kalau hal ini terjadi, maka ya tidak akan ada pembapaan yang baik. Bapak mesti jadi teladan. Ya, nah Paulus sudah jadi teladan sungguh-sungguh saudara. Ya, tetapi anaknya masalahnya. Gereja Korintus tidak mau meneladani bapaknya. Nah, karena mereka lebih mementingkan apa saudara? Beribu-ribu pendidik. Nah, kata beribu-ribu di sini kiasan ya. Beribu-ribu pendidik. Nah, pendidik itu apa, saudara? Pendidik itu adalah paidagogos. Ya, pada zaman dulu, saudara, orang saudaraku, Yunani maupun orang Romawi, kalau dia kaya, dia bisa ya, saudara, meminta seorang budak ya untuk mengawasi anaknya sebagai pembimbing, ya, membimbing moral mereka, melindungi mereka sampai mereka nanti dewasa. Nah, itu yang disebut paidagogos. Ya, itu adalah pendidik-pendidik. Tapi dia bukan bapaknya. Dia seorang saudara hanya tugasnya mendidik. Ya, dia nggak ada tanggung jawab untuk jadi contoh. Nah, saudara, itu yang Paulus maksudkan. Kamu punya banyak sekali pendidik-pendidik, ada Apolos di situ, ada siapa lagi saudara, ya, ada di situ saudara ada Kefas atau Petrus, ya kan? Di dalam ayat-ayat di dalam 1 Korintus 3 dia menyinggung itu, ya. Kamu boleh punya banyak pendidik. Nah, tapi kamu nggak punya banyak bapak, aku bapak kamu, turuti teladanku. Nah, di dalam gereja saudara, kita nggak boleh hanya saudaraku ya berfokus ke pendidik-pendidik, pengkhotbah-pengkhotbah, ya saudara, penceramah, ya pengajar-pengajar yang hebat. Nggak salah kita dengar itu saudara. Tapi kita harus punya bapak yang menjadi teladan. Sehingga saudaraku apa yang diajarkan itu dilakukan. Kita mesti punya teladan. Kalau enggak kita enggak bisa tumbuh. Nah, banyak sekali saudaraku ya orang Kristen hari-hari ini ya sibuk dengerin khotbah-khotbah di YouTube. Enggak salah, saya tidak menentang itu. Ya saudaraku, dengar pengajaran-pengajaran yang bagus-bagus. Tidak salah sekali lagi saudara. Tapi dia enggak punya bapak. Dia enggak punya orang yang bisa menjadi teladan buat dia. Nah, orang yang demikian seperti gereja Korintus, dia enggak bisa tumbuh, saudara. Dia enggak bisa jadi gereja penurut Allah seperti di Tesalonika. Mereka gereja penurut Allah. Wow, ini luar biasa. Nah, makanya saudara, ayo ya kita bapak-bapak jadilah teladan yang baik, ya. Kemudian kita semua harus punya hati anak, mau meneladani bapak rohani kita, bapak biologis kita. Mari saudaraku, kalau dua unsur ini ada, kita pasti akan bertumbuh luar biasa. Nah, yang terakhir saudara, ya, bapak harus memberikan 4 hal kepada anaknya. Dan anak harus bersedia menerima 4 hal ini dari bapaknya.
Apa 4 hal itu, saudara? Nah, 4 hal ini disingkat dengan, saudaraku, akronim KOPI, ya. Ingat, kami tidak akan membahas mendetail hal ini. Nanti minggu-minggu ini kita akan banyak membahas tentang 4 hal ini, saudara. Nah, apa yang perlu diberikan oleh seorang bapak? K-nya adalah kasih bapak atau kasih agape, ya. Karena hati bapak itu berasal dari Bapak di surga. Jadi seorang bapak memberikan hati bapak, ya, yang penuh dengan kasih agape kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya aman. Nah, demikian juga seorang anak harus bersedia menerima kasih agape ini dari bapak rohaninya, dari bapak biologisnya. Ya, saudara, ini penting. Ini hal pertama yang diberikan bapak kepada anaknya. Hal kedua, O-nya apa, saudara? Otoritas moral. Seorang bapak mesti terus-terusan mengajarkan, ya, perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, itu hukum moral, supaya anak-anaknya bermoral. Dan anak-anak harus belajar dari bapaknya, saudaraku. Makanya dikatakan bapak mesti mengajarkan berulang-ulang ketika mereka, saudaraku, sedang bangun, ya, sedang berbaring, sedang dalam perjalanan, ya. Perintah Tuhan mesti diajarkan, firman Tuhan mesti diajarkan kepada anak-anaknya berulang-ulang. Seorang bapak juga meneguhkan potensi anak-anaknya, saudara, supaya anak-anaknya mencapai potensi maksimalnya. Ini tugas seorang bapak, ya. Nah, makanya anak juga mesti belajar menerima apa, saudara, peneguhan-peneguhan potensi itu dari bapaknya. Dan yang terakhir, saudara, seorang bapak memberikan identitas sejati, supaya anaknya tidak mendapatkan identitas yang palsu, identitas yang dari dunia ini, akibatnya dia hancur hidupnya. Nah, saudara, maukah saudara menjadi gereja seperti yang ada di Tesalonika? Maukah keluarga saudara menjadi keluarga yang mengalami sorga di bumi? Mari, harus ada hubungan bapak dan anak. Kita semua yang jadi bapak harus berhati bapak. Kita semua, ya, harus berhati anak. Kalau ini terjadi, maka saudaraku, kita akan bertumbuh pesat luar biasa. Tuhan memberkati.